part ini meskipun tadi hasilnya nggak bagus ya, akan tetap di-ban oleh RRQ. Beda tapi karena kalau di first pick nih biasanya lebih solid nih komposisinya. Dan dengan adanya ban terhadap Matilda, jadi ya udah otomatis Geek Farm juga menutup secara nggak langsung combo Matilda Poviusnya sendiri. Ya, aku jadi penasaran sih nanti untuk first pick dari Geek, apakah mereka tetap ingin mengamankan Poviusnya sesuai dengan tadi ya voting dari para penonton yang pengen Povius justru ada di tangan Geek. Dan sekarang kita sudah mulai melihat lagi pilihan banning selanjutnya dari kedua belah tim. Ada Gibbs yang sudah ditutup oleh Geek Farm. Ini emang benar-benar hero-hero yang cukup merepotkan di game yang pertama, game kedua udah hilangin aja ya. Iya, tiga-tiganya loh semuanya ditutup. Dan seperti biasa ya, ini udah Tapi kayak Pove disisain buat mereka lah. buat RRQ Karena atau Geek nih? Untuk Geek, karena Veldora juga adalah salah satu user dari itu kan. Povius. Dari Povius itu sendiri. Boleh sih kalau misalnya mau diambil ke arah first pick, cukup mahal juga pastinya. Hellcat yang sudah terbuang dan Harit yang juga masuk ke dalam opsi banning masih dengan ya pemilihan banning yang cukup sama ya untuk Harit ya. Lah, Tapi dibuang. bisa ditutup. OV-nya dibuang, pertanyaannya mereka mau ambil Nolan nggak nih dari kedua belah tim? Karena semenjak Harit ditutup, Juliannya bagus banget buat diamankan. Iya, Karena belok jadi- ke Julian lagi nggak nih? Iya, beloknya ke physical damage dealer. Tapi ternyata Edith yang akan diamankan. Karena seperti yang kita tahu ya, dia fleksibel banget. Dan RRQ juga suka banget nih untuk manfaatin Edith di berbagai macam laning. Yap, dan sekarang dijawab dengan adanya Arlott dan juga Valentina. Arlott yang sama fleksibelnya sebenarnya. Jadi untuk kedua belah tim masih membuka potensial Ruby untuk bisa di-secure juga. Lebih tepatnya Valentina ini untuk ngedeny sih kalau Aboy akan mengamankan Faramis. Oh. Seperti yang kita tahu ya, Faramis powerful banget. Nah, di tangan dari Aboy tapi cuek. Walaupun Cuek. ada Valentina, itu tidak akan menutup bagaimana power dari Aboynya sendiri. Wah, ini semakin menarik lagi dengan Ruby yang juga muncul. Ada Faramis di sana. RRQ Hoshi harus mulai memilih nih typical burst damage mungkin yang bisa langsung nge-clear Nolan. power dari Netherrealm. Nolan gimana? Kayaknya Nolan bagus sih di sini. Yap. Terutama seperti yang kita tahu kemarin di laga derby klasik, Nolan dari Annabelle beberapa kali juga nge-stop nih Faramis dari Rins. Dan itu yang mungkin bisa dilakukan juga sama Setsujin ketika dia bisa targeting langsung ke arah dari Aboynya. Bisa sih, karena fracture-nya juga udah pedes banget ya kalau ngomongin keras Sujin sendiri. Ini fracture ya di patch yang sekarang buat Nolan. Hah? 15 detik doang nih, tapi kalau dia 40% cooldown reduction, itu ultimate fracture-nya cuma 9 detik. Cepet banget. Cuma 9 detik. Jangan ngomongin cooldown deh, Prof. Saya sebagai user one-one ini tersakiti, Prof. Iya. Jadi berapa sekarang? Skill 2-nya aja 23 detik, skill 2. Skill 2. Ya, tapi kan itu core-nya. Gak apa, Core-nya di situ. popol aku juga kena nerf kok, gak apa-apa. Needless of flower-nya loh. Iya. Dan sekarang Roger ternyata yang menjadi pilihan ya. Ini Roger yang masih fleksibel juga. Iya, setuju. Karena mau gimana pun Roger masih sanggup banget untuk jadi gold laner. Masih bisa. Walaupun kita tahu ya, cooldown-nya agak sedikit lama nih Iya. untuk Rogernya sendiri, 9 detik gitu loh. Tapi kalau misalkan dia jadi jungler, dia ambil purple buff, itu udah ngebantu banget tuh. Biar dia bisa nge-spam wall form-nya nanti. Betul. Dan ternyata Cloud tidak akan dibiarkan terbuka lagi. Sepertinya untuk sosok Shadera kali ini ya masih dengan topik yang sama, no mana yang sekarang ada di arah Cloud. Ini udah dibuktikan langsung sama Skylar tadi. Cuma gara-gara no mana ya, ngebuka potensi 4 emblem, ngebuka potensi item-item lama yang dibalikin lagi. Emang yang namanya Prosin itu adalah tempat yang berbeda dengan, mungkin lagi-lagi dengan adanya patch kecil aja, itu bisa jadi huge banget buat mereka. Perubahannya jadi besar banget Jadi ya. gede banget. Jadi emang sepenting itu nih untuk mereka benar-benar beradaptasi dengan cepat. Dan RRQ bisa dibilang mereka beradaptasi dengan cepat juga loh. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin di Derby Classic, mereka bermain dengan jauh lebih rapi. Oh, dan ada Gatot Kaca yang sekarang bakal ditutup. Gatot Kaca ya, berarti targeting juga nih, biar bisa ngeberhentiin juga bagaimana nanti timing ketika Netherrealm-nya pecah. Takutnya pas Netherrealm pecah kan pada diem tuh. Breaking Farm ditabrak pakai Gatot Kaca itu bakal buyar semuanya. Sakit sih, dan jauh banget range-nya juga ya untuk Gatot Kaca bisa masuk ke area pertempuran. Ada efek slowing juga pastinya. Wah, Dan kena masih lagi. fokus ke gold lane. Moskov ya. Hero-hero Cadera juga, hero-hero Skylar juga, di mana Cadera kita tahu adalah salah satu player yang menggunakan cloud-nya juga cukup banyak loh. Iya, cukup mengerikan juga sih. Dan kayaknya RRQ juga udah
cukup pede gitu. Mereka udah punya Roger, kalau nanti gold lanernya habis ya mereka bisa langsung geser Rogernya ke arah gold lane. Setuju sih, kayaknya lagi-lagi sih. Opsi untuk Roger ini apalagi di berbagai macam role tuh bagus banget. Hah? Karena memang picknya juga pick ketiga sebelum ban, jadi kayak membuat misteri tersendiri. Betul. Kayak Geekfam di sini juga kayak oke, misteri juga nih. Perlu juga nih buat nge-ban gold lanernya kan di sisi lain. Kayak even Iya. Melissa menurutku bisa aja muncul di sini karena seperti yang kita tahu RRQ lumayan bisa ngejawab Faramis pakai Melissa. Betul, ini dia untuk Melissa yang sudah di-ban. Dan sekarang yang juga bakal jadi penentuan gak cuma dari Rogernya tapi Arlotnya juga. Karena ternyata Waduh. Arlot XP yang dibawakan. Atau belum tentu juga Groknya? Terakhir sih kalau dari yang aku lihat Arlot pasti di Diren sih. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita Hah? ngomongin Diren dia strong banget untuk di laningnya. Dan dia bisa using Arlot pasifnya dengan sangat-sangat bijak sekali ketika dia bermain dengan Thunderbelt. Dia bakal nyari stack Thunderbelt sebanyak mungkin. Ya, dan dengan tipikal permainan dia yang emang zone out banget ya, kayaknya Arlot enak banget kalau misalnya ada di tangan dari seorang Diren. Geekfam sekarang harus memilih dua pilihan terakhir untuk merebut 2 poin selanjutnya. Apa yang bakal mereka bawakan nih? Gold lane seharusnya. Yang mungkin akan berfokus juga pada hero-hero yang punya power. Kalau misalkan last picknya menuju ke Nolan dan Lunox ya berarti Lunoxnya bakal jadi core utama dari Geekfam. Tapi ternyata Alice dan Wow. Nolan yang dipilih bukan Lunox lagi. Bye-bye Lunox. Karena Alice sepertinya lebih menjanjikan. Ini menjanjikan lebih cepat dari mobility dan dijawab dengan Nathan. Ya, Roger hero late Jungler. game. Roger Jungler, hero late game juga. Dan bisa nge-burst juga dari depan. Terutama ketika seperti yang kita tahu ya, buat Nathan sendiri kalau udah jadi Holy Crystal, Ya. dia meledak banget dari segi damage. Tapi tidak boleh melupakan juga nih karena Alice juga bisa nutup Nathan. Ya. Jadi dia bisa Ya. langsung jump in ke belakang. Kalau targetingnya dari Geekfam itu langsung satu suara menuju ke Nathannya dari Skylar dan gak ada cover dari RRQ, ini bakal jadi berbahaya untuk Nathannya sendiri. Iya, perbedaan damage yang diberikan antara Nathan dan juga Elis pasti ada juga. Perbedaan cara Pasti. mereka untuk farming di awal-awal pasti ada juga. Ya, Elis Betul. agak-agak slow pace gitu ya, Prof ya. Iya, dia juga lebih scaling sebenarnya. Yap. Ya, ditambah lagi dengan keduanya bisa membuka Nether Realm. Ini akan ngebuat team fight kita jadi jauh lebih panjang, jauh lebih mencekam juga. Dan Ruby ini jadi satu yang menarik juga karena dikombinasikan dengan Edith untuk Chain Zizi. Oke, kalau begitu game yang pertama menjadi milik dari RRQ OC. Di game yang kedua, kira-kira akan menjadi milik siapa lagi? MPL Arena sudah bergemuruh pula. Jadi untuk sekarang, kali lagi MPL Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game yang kedua. RRQ Hoshi dengan 1 poin yang sudah mereka amankan sejauh ini. Dan pastinya adanya efek Purify ini akan cukup terkenal ya, cukup favorite dari RRQ Hoshi untuk menjaga diri mereka dari banyaknya efek sisi yang bisa diberikan, terutama dari Veldora yang suka banget mainin Flicker. Wah. Earthshaker onward juga. Ya, tapi lagi-lagi gara-gara satu barrier dari Idok ini ngebuat juga nih gerakan RRQ lebih fleksibel karena landingnya nggak ketemu di tengah-tengah dan itu yang ngebuat sedikit gerakan dari Rims bisa lebih untung ya untuk ngelakuin clear wave dan terlihat dari Aboy dia yang kena poke damage di early game. Wah, ini cukup berbahaya ya bagi seorang Aboy. Apalagi kita tahu juga nanti ketika masuk ke arah mid game, ketika masuk ke arah team fight, mungkin power damage dari RQ bisa langsung menghambat pergerakan dari Aboy. Festival of Blood untuk Alice seperti biasa dengan emblem match juga. Apalagi pemilihannya adalah agility karena seperti yang kita tahu Alice di early game juga movement speednya sangat-sangat rendah. Semakin berjalannya level sampai dengan level 15 baru dia mendapatkan movement speed yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sama-sama magic damage ya di arah gold lane dan sepertinya bakal butuh waktu Wait, juga, tapi langsung digas tapi Idok mau tidak mau harus mengeluarkan satu flickernya dan selamat. ya dari output damage yang juga mungkin belum bisa terlalu dipaksakan ya untuk dapetin eliminasi. Jadi mau nggak mau tetap harus ada respect dengan satu buah flicker. Idok menyelamatkan dirinya sebagai sosok roamer juga. Dan kalau ngelihat dari pemilihan ininya ya, hero-nya ya, debut pick dari untuk Alice di tangan Kader. Tapi Aboy 4 kali menang, kalahnya 0. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa memang Faramis dari Aboy lebih baik di ban aja? Ini berseason-season loh, Aboy itu dengan Faramisnya udah terkenal dan sangat kita kenal sekali bagaimana cara bermainnya. Hey, Skylar mencoba untuk bisa menebak dan Flying Blood tadi bersebelahan seperti ya bersama dengan Skylar. Hey, dan Skylar berhasil untuk bisa menghantarkan damage-nya, mengusir Cadera masuk ke dalam dari outer turret-nya. Oke, cukup aman untuk sejauh ini. Tapi mungkin yang tidak aman ada di sekitar area turtle karena Dan final slash-nya dikeluarkan connect tadi karena 2 player dan Dairon benar-benar menjadi satu sosok yang begitu menakutkan. 2 player dari Geek lejap. Diver defeat
Idok, satu buah barrier yang langsung menahan satu pemain tersisa. Dan sekarang waktunya Felder dan juga Vincent mau mencoba melakukan pertukaran karena Turtle berhasil disecure oleh RRQ Hoshi. Oke, dari bagian bawah, Blood O-nya sudah diaktifkan guna untuk bisa menyedot lagi. Karena dari satu wave minion tersebut masih sangat lambat sekali pertumbuhan dari Alice. Iya, cuma lumayan tersiksa ya Prof. Cuma ini setuju juga sih dengan Rogernya nggak kalah menarik. 5 win. sejauh 5 ini. win, iya. So far lagi-lagi ya Roger adalah hero yang stabil banget kalau kita ngomongin soal jungler. Tapi team fight masih mau dipaksa kayaknya. Waduh, Wah. satu I'm offended tadi tidak memberikan impact apapun. Ya, tidak ada yang tertarik di sana. Jadi informasi juga satu buah ultimate sudah keluar dan Buset. wow. 91% gokil. Hey, purple buff. Diambil. Oke, diambil seperti Baloyski. Tertinggal sedikit di bagian belakang tapi masih ada Idok pula di dalam area tersebut. Idok masih menggocek ke arah beberapa player dan juga sekarang dengan entropy tadi yang sudah langsung dikeluarkan, bahkan untuk sekarang dari lain langsung dikeluarkan pula di mana Risa mencoba untuk bisa memberikan perlindungan terhadap rekan-rekannya tapi Veldora tertinggal. Ya, satu tukar satu sejauh ini. Tapi itu team fight yang cukup panjang yang sudah mulai ditunjukkan oleh kedua belah tim kemampuan mereka untuk menahan team fight-nya dan Baloi yang juga bisa ngehold banyaknya pemain RRQ Hoshi. Oh, Netherrealm versus Netherrealm ya. Jadi Yes. imbang kalau kita ngomongin soal Valentina, dia punya IMU, dia bisa mengambil juga ultimate yang penting. Tapi Diamond Oke, Baloi akan ke diajar dan benar saja. Dairen. kena juga dia. Ketika memang tujuannya mau recall dan hampir berhasil untuk melakukan recallnya. Tapi zoning masih dilakukan. Masih mau lagi Dairen ini, Bah. Harus ditahan sepertinya karena memang tujuan utamanya untuk ngedapetin platingan terlebih dahulu di bagian bottom lane. Dan sepertinya bakal ada satu buah bonus turret juga yang bisa disecure oleh RRQ Hoshi. Tapi di area atas Sujin. Bahkan di freeze loh, dibiarin loh minionnya biar dihancurkan oleh turret di area bottom lane. Tapi buat sekarang Skylar mendapatkan lasitnya juga untuk turret gratis. Wah, final slash-nya connect lagi. Dairen betul-betul emang mengerikan sekali. Dipaksa keluar dari area persembunyian, berarti tidak akan ada yang aman bagi Geek Prime untuk saat ini. Ada final slash yang bisa menghantui, tapi sekarang penyerangan karena satu pemain. Dan ditarik, dikeroyok dan selesailah sudah Rinsya. Sementara sekarang Dairen yang harus mundur sedikit karena rekan-rekannya Netherrealm langsung dikuakkan begitu saja. Pertempuran yang terjadi dengan ada tadi Netherrealm dengan ada sebuah backupan lagi. Dairen yang satu pisah dengan rekan-rekannya akan dikejar Bimsan dan juga dikeroyok. Dairen merasakan akibatnya. Dua pemain berhasil ditumbangkan. Chadera yang akhirnya bebas banget nih dengan Alice yang digunakan udah mampu memberikan damage. Oke, berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Sun Sujin menjadi korban juga. Chain Ditabrak CC-nya. ya. Chain CC-nya luar biasa loh, ditabrak juga bener yang Nevin bilang. Tapi buat sekarang Skylar juga harus hati-hati. Oke, Skylar dengan satu revive tadi yang sudah dia keluarkan tapi setidaknya sekarang double kill. Berhasil didapatkan. Ya, at least ada pertukaran. Tapi yang memang jadi masalah adalah outer turret mid lane kembali tumbangkan. Dan sekarang Vincent. Saya kira karakter tuh Hampir loh. sedikit Wow. gangguan soal tadi udah diberikan oleh RRQ Hoshi. Oke, team fight kembali berlanjut karena memang tadi tidak ada retribution. Jadi Vincent cukup terancam sebenarnya di posisi tersebut. Hanya saja dengan adanya sama-sama memiliki Ancient Talisman. Ini akan ngebuat cooldown reduction dari kedua mid laner sangat-sangat strong juga. Dan Skylar yang masih farming. Karena dia lebih membutuhkan item lebih cepat, dia sebagai marksman. Takutnya nanti kena zone out nih. Dia butuh banget yang namanya Winter Crown. Ketika nanti selesai nih caderannya dengan adanya Starlium dan juga Holy Crystal, damage yang diberikan itu nggak main-main soalnya. Dan perbedaan 1.500 gold harusnya sudah cukup membuktikan ya power damage Skylar yang bisa dihantarkan nanti seperti apa kepada para pemain dari Geek. Gak peduli dengan banyaknya power defensif yang mereka miliki Netherrealm ataupun dengan adanya sosok yang tebal ya di tangan dari Chadera sendiri. Dan gangguan sudah mulai terasa juga ke area purple buff. Vincent tidak dibiarkan tenang sepertinya. Ini kalau ngomongin soal ketenangan ya, makin lama sebenarnya RRQ makin berbahaya soalnya karena mereka Iya. punya Nathan kan. Bener. Apalagi kalau kita ngomongin objektif. Roger memang kuat di objektif, tapi hati-hati kalau misalkan kita ngomongin soal take over, ini Geek Farm juga kuat banget gara-gara ada Assassin Nolan. Pertama mereka udah mengeluarkan konsilnya, mencoba untuk memberikan sedikit invasi di area purple buff. Oke, Vincent tertinggal. Dan juga sekarang berhasil didapatkan oleh Dairen dengan final slash tadi udah langsung dikeluarkan. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Vincent, tapi sekarang akankah terjadi sebuah pertempuran? Tidak ternyata. Dipukul mundur ya dengan cukup baik, tidak ada korban yang berjatuhan sepertinya memang karena dari Geek Fam juga tadi belum membawa Chadera ke area team fight. Baru aja ada 4 pemain saja. Wah, Chadera kalau join team fight, ini team fight timnya bakal strong banget. RRQ sebenarnya punya solusi sih, yaitu adalah split push. Heeh. Tapi di sisi lain, Nolan juga biasanya pegangin lane jauh dan itu bakal jadi masalah nih. Kalau seandainya Nolan ketemu sama Nathan.
bakal bener-bener kalau nggak ada cover ya Nathan udah pasti bakal terancam di sana. Ini Skylar udah kayak pisan ini harusnya ya. Dapetin sampai ke arah inner turret, Yep. ada follow up juga pastinya dari seorang Idol yang tidak akan membiarkan, tapi sekarang di area turtle-nya sudah mulai padat. Yap, Amel Vanguard-nya connect tadi tapi Dairon lain menjadi tujuan mereka. Coba lihat akan seperti apa lagi tim fight tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Aboy. Belum lagi berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah Dairon, tapi Dairon-nya masih dikejar juga ke tempat yang berbeda. Di bagian belakang ada sebuah pertempuran memang benar terpisah. Veldora. Pertukaran dua lawan Wow. satu pemain. Tapi sekarang dari RRQ berarti bakal coba untuk paksa lebih dalam lagi. Alternate di area mid lane. Dan Geekfam, mereka harus cari cara dengan 3 pemain saja yang tersisa merelakan purple buff juga. Wah ini invade balasannya 2 kali lipat sih dan bahkan langsung leading 2000 gold lead. Ini benar-benar ngebuat RRQ jadi lebih berlimpah secara pendapatan. Apalagi sekarang Skylar sudah memiliki 3 Magic Wand. Akan sesaat lagi selesai dan itu dia Holy Crystal. Power dari Nathan. Udahlah. Nah ini dia juga satu buah game fact by GoPay. Pada update patch 1.9.20, Hero Arlott dan Grok menjadi 2 dari 4 hero yang mendapatkan adjustment dengan tidak lagi menggunakan mana. Jadi total ada 4 hero ya sebenarnya ya. Apalagi kalau kita ngomongin Arlott ya, pasifnya makin lebih powerful. Oh, tapi di bottom lane? Udah selesai secepat itu. Gak ada waktu yang banyak untuk pemain dari Geek bisa bertahan. Wow, 2 pemain berhasil dihilangkan dengan sangat mudah, sangat singkat. Karena emang power damage dari Skylar sudah tidak bisa ditahan lagi. 5 poin eliminasi sejauh ini. Dan apakah jawabannya hanya di Vincent, Bro? Nggak cuma Vincent sih, tetap ada di Cadera mau gimana pun. Karena sebenarnya kita lihat ya, Cadera masih jauh banget nih secara farmingan dan bahkan ketinggalan 3000 gold lead. Udah on the way untuk bikin Divine Glaive harusnya buat Nathan-nya, tapi 1v1. Oke, 1v1 antara Dairon dan juga Vincent harusnya dimenangkan oleh Dairon. Dairon. Dan sepertinya di area mid lane bakal dipaksa lagi. Oke, dan Entropy pun sudah terlihat di atas tersebut. Nedora mau tidak mau terpaksa harus dikeluarkan. Dan untuk sekarang Veldora merasakan akibatnya. 2 pemain berhasil ditumbangkan. Aboy, oke. Waduh. Masih cukup aman untuk sejauh ini, tapi jelas ini RRQ sudah mulai mendominasi permainan kita semua dengan kehadiran Skylar. Dan ternyata gak cuma Skylar yang berbahaya, ada Dairon. Dan ini antar mid lanernya juga agak panas dilihat-lihat dengan perebutan dari ultimate-ultimate-nya. Bahkan dari Rins, itu ngambilnya nggak cuma Netherrealm, dia nggak mau defensif aja, dia mau ofensif, dia mau Veldora. Dia mau siapapun ultimate-nya selama dia bermain agresif, dia pasti bakal dipilih. Dan sekarang Divine Glaive, Skylar sudah menemukan item penetration tambahannya. Main front to back pasti bisa dijalankan. Perasaan baru beberapa detik lalu ya kita ngelihat dia mengamankan Holy Crystal. Dan sekarang Divine Glaive sudah ada di tangan juga. Begitu cepatnya growth dari seorang Skylar dan Geekfam. Mereka harus mulai kembali ke mode defensif. Nah, ini dia nih salah satu recall baru juga nih. Iya. Adalah recall dari Geekfam. Iya. Tapi apakah recall ini akan menyelamatkan mereka dari semua serangan 6000 gold lead juga dari RRQ-nya? Mereka udah unggul banget soalnya. Bagus ya. Saya udah punya. Sombongnya. KB udah komplit pasti. Komplit. kan? Aku baru 2. Oke, balik lagi dengan Lord yang sudah mulai berjalan dari area mid lane. Skylar harus segera dijaga dan ditargetkan kalau misalnya tidak mau ada wipeout yang terjadi dari Geekfam. Siap dengan Barrio udah langsung dikeluarkan. Coba lihat ada Ram dan mereka memaksa untuk bisa maju ke bagian depan dan juga melakukan sebuah tim fight di mana mereka langsung saja berambisi menghabiskan ke arah beberapa player. Tapi di mana untuk sekarang Vincent berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat ada 3 player yang dimiliki oleh Geekfam. Lejap seketika menyisakan 2 player saja. Akankah mereka sanggup untuk bisa menang? Bagaimana serangan yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari RRQ? Dan ini dia Kastil Sang Raja. Benar-benar wow. Ya, kali ini sudah tidak bisa ditumbangkan lagi. Title Kingslayer yang harus kita cabut sepertinya dari Geekfam. Karena 2 kali berturut-turut dikalahkan bahkan dengan poin yang lebih mengenaskan. Sang kutu buku kembali lagi harus belajar untuk menghentikan bagaimana dominasi dari sang raja.